memang Pak Nopal yang sekarang belum pernah selama ini memegang sebuah partai, benar memang. Tapi dengan mungkin insya Allah dengan saya bergabung, saya sebagai sekretaris, kami punya komitmen tertentu untuk menyelesaikan satu tahap ini untuk bagaimana Partai Perindo di Aceh lewat verifikasi dalam ditentukan oleh KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-79 tahun kedua edisi Senin 23 Mei 2022. Bagi rekan Lun yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik ya pemirsa PTM, kita akan membahas soal politik ini, soal pecat memecat di Partai Persatuan Perindo Aceh. Nah gini, dengan tema kita angkat tentang Haritano pecat Tengku Muharudin. Mampukah Nopa bertahan bersama Perindo? Bersama narasumber kita telah hadir di podcast PTM Bapak Haji Asrul Abbas. Beliau adalah Sekretaris Wilayah Partai Perindo Aceh. Assalamualaikum Pak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak? Sehat walafiat. Terima kasih Pak sudah memenuhi undangan PTM hari ini. Ya. Ini terkait tentang tema kita, ini sangat menohok nih Pak ya, Haritano pecat Tengku Muharudin. Nah, ini tapi sebelum ke tema, kita mau tahu dulu nih, Bapak nih sendiri di Partai Perindo sendiri udah berapa lama? Saya kira-kira dengan hari ini hitungannya baru berjalan 2,5 bulan. Baru 2,5 bulan Ya, Anda di 2,5 bulan. Perindo. Nah, apa yang menarik ini dari Partai Perindo? Kenapa mau hijrah dari Partai PAN kemudian ke Partai Perindo ini Pak Abbas? Sebenarnya kita sebuah berpartai itu, kalau menurut saya yang saya pahami itu, pribadi saya bukan dalam arti hijrah itu, ya. Artinya kenyamanan sebuah partai. Kadang-kadang ada kepercayaan yang diberikan oleh teman mungkin atau sahabat yang dari Jakarta, itu menjelaskan bagaimana ke depan visi dan misi yang pertama. Yang kedua, saya ingin berbuat buat teman-teman dan masyarakat. Makanya saya tertarik akhirnya Perindo ini yang intinya dia untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, UMKM. Sehingga pada saat bersamaan yang seperti disampaikan tadi Pak Muhar dipecat, saya nggak tahu Pak Muhar dipecat. Yakin Anda tidak tahu nih? Artinya betul nggak tahu saya. Tapi isu itu benar? Isu itu saya yang pertama nggak mau masuk ke dalam itu. Artinya saya waktu masuk kemari semua saya tanya, Perindo ini kan dulu Pak Muhar, nggak lagi katanya. Cuma sebatas itu saya masuk. Oke, jadi sekarang Anda menjadi sekretaris di bawah pimpinan Pak Noval? Iya, di bawah pimpinan Pak Noval. Pak Noval yang kebetulan yang selama ini beliau yang kita pahami mereka bergerak pada bidang pembangunan perumahan, Ketua RI Aceh. Oke, tapi ada sisi menarik yang Anda katakan tadi Pak Asrul, bahwa Anda berpindah ke Perindo ini karena berbuat sesuatu untuk masyarakat yang lebih banyak. Nah, apakah misalnya di Partai PAN tidak bisa berbuat? Tadi saya sambung yang pertama saya kenyamanan. Yang kedua di PAN itu kita kan punya ada jabatan-jabatan tertentu. Artinya dia ada ketua dan sekretaris. Kebetulan saya hari ini sekretaris. Sekretaris untuk Perindo, yang bahasa kita singkat sekarang Sekwil, Sekretaris Wilayah Perindo Aceh. Artinya saya juga punya sahabat Sekjen. Sekjen itu Muhammad Ahmad Rafid. Beliau pernah Ketua Ikatan Mahasiswa Pemuda Muhammadiyah Nasional untuk Indonesia. Umurnya pun nggak begitu jauh dengan saya, lebih tua saya memang antara 5 dan 6 tahun. Beliaulah yang mengajak saya kemari untuk menduduki sebagai sekjen. Sebelum itu juga DPP Perindo yang intinya ketua umum yang notabene Pak Haritano menunjuk ke Aceh itu wakil ketua dan ketua bidang organisasi Pak Sofyan dan Pak Yusuf. 2 orang ditunjuk untuk Aceh untuk menyelesaikan masalah Aceh. Oke. Dari sisi itu saya dijumpai oleh Pak Nopal.
dengan Pak Yusuf dan Pak Sofyan. Dalam hal jumpa itu berdiskusilah dalam hal mengajak saya. Tapi tetap saya berpedoman, saya karena sekjen dalam rekomendasi sekjen pusat, saya maka kemari. Oke, ini sesuai juga nih Pak Haritano itu kan melantik ataupun mengangkat ketua Perindo Aceh itu Maharudin itu pada 4 Juni 2021. Ini kan selama 8 bulan beliau pengurus. Betul. Kemudian digantikan sama Pak Noval. Betul. Benar. Terus Anda ditunjuk juga sekalian sama Pak Noval dan Anda sekretarisnya. Betul. Nah, apa yang menjadi latar belakang sebenarnya pemecatan Pak Maharudin ini? Artinya begini, dalam sebuah partai itu kan ada aturan-aturan untuk ke depan. Kebetulan Perindo pada tahun 2019 yang lalu belum mampu menembus parliamentary threshold PT, belum mampu, sehingga harus mengikuti verifikasi faktual dan verifikasi administrasi yang memang kita harus kerja keras ekstra dengan sisa waktu yang ada yang ditentukan oleh KPU maupun KIP untuk daerah kita, KIP. Jadi dalam segi itu saya menilai atau mengkaji, menilai atau menggarisbawahi kemungkinan besar DPP melihat itu udah 6 bulan nggak bergerak. Artinya Pak Maharudin tidak mempunyai kapasitas. Kalau soal kapasitas, soal kemampuan, saya berpikir saya orang politik, saya juga nggak kenal betul dengan Pak Mohar, tapi beliau pernah menduduki Ketua DPR Aceh. Saya yakin beliau mampu orangnya. Artinya susah dong untuk mendapat Ketua DPR Aceh. Saya juga pernah di DPR hanya mendapat pimpinan komisi, gitu. Artinya mereka Partai Aceh itu kan memilih, beliau itu ada kelebihan yang pasti untuk menduduki Ketua DPRA. Terlepas di Partai Perindo hari ini mereka diganti dengan Pak Nopal, saya pikir pecat ataupun bahasa lain di-publish di masyarakat kita dengar selama ini, saya menilai beliau mampu. Kemungkinan besar ya dengan waktu sisa itu karena kita nggak lewat PT Perindo, mungkin Pak Mohar tidak menyiapkan bahan-bahan untuk persiapan verifikasi faktual maupun administrasi untuk Perindo. Jadi karena alasan itu beliau dipecat? Bisa jadi saya rasa, tapi saya nggak masuk dalam sistem itu, Pak Mohar. Jadi Anda baru bergabung di Perindo ini selama 2,5 bulan lah ya? Benar. Dan ini dengar-dengar nih ketuanya terpilih sekarang kan latar belakangnya pengusaha. Benar. Sesuai tema kita nih, Pak Asrul, bahwa mampukah Noval bertahan bersama Perindo? Ini biasanya nih latar belakang parpol itu kan, orang-orang parpol itu kan politik ya. Ini pengusaha. Ini bagaimana nih ceritanya nih Bang Asrul? Makanya pesan dari Pak Haritano juga dengan Zoom dengan kami hari itu, dan pesan langsung sekjen pada saya, Pak Asrul, saya harap Pak Asrul pengalaman politik lumayan sejak 98, saya berharap Pak Asrul bisa menakodai ini dengan Pak Nopal dengan baik, bisa berjalan untuk mensukses ini semua. Artinya mensukseskan administrasi dalam bentuk untuk verifikasi yang akan datang ini dengan waktu yang sangat terbatas. Artinya kenyamanan yang kita lakukan hari ini, artinya Pak Nopal saya lihat seorang pengusaha, ketua RI beliau, semangat beliau saya lihat cukup semangat, biarpun mungkin berpolitik beliau nggak pernah ya, tapi beliau pernah caleg, nggak salah, caleg Gerindra saat itu. Artinya juga beliau itu kawan-kawannya orang politik. Nah, artinya memang Pak Nopal yang sekarang belum pernah selama ini memegang sebuah partai, benar memang. Tapi dengan mungkin insya Allah dengan saya bergabung, saya sebagai sekretaris, kami punya komitmen tertentu untuk menyelesaikan satu tahap ini untuk bagaimana Partai Perindo di Aceh lewat verifikasi dalam ditentukan oleh KPU. Dan Anda yakin 100% Pak Noval mampu? Ini Bang Asrul. Ya, masalah yakin mampu nggak mampu kita lihat nanti dalam perjalanan. Proses perjalanan kan yang menilai masyarakat. Bagaimana sih berpartai ini yang sesungguhnya? Karena masyarakat akan menilai
sebuah partai itu di samping pimpinan, bagaimana kita mengatur ke bawah dan menyelesaikan sebuah persoalan. Oke, ini juga menjelang pemilu 2024 ini Bang Asrul, tapi kan banyak partai juga mempersiapkan diri dan membentuk pengurus. Bagaimana Benar. Perindo Aceh sendiri, apakah sudah membentuk pengurus daerah kabupaten kota? Insya Allah hari ini kami sudah mendekati 100%. Artinya sudah hampir 100% rampung pembentukan pengurus Perindo Aceh. Benar. Dan itu dari pengurusnya itu dirombak ulang atau memang ada dari pengurus Pak Maharudin atau sebelumnya Pak Hamdani. Pak Hamdani Hamid. Jadi dalam sisi ini kan saya nggak kenal kebetulan. Anda tidak kenal dengan Pak Maharudin atau tidak kenal dengan Pak pengurus lama. Pengurus lama Di kabupaten maksudnya. Nah, jadi dalam artinya ada 1-2 yang pernah dengan Pak Ham, ada 1-2 yang pernah dengan Pak Muhar. Dalam hal ini kita kan berpartai, kan nggak mestinya pergantian ketua, artinya semua gerbong hilang. Kalau memang masih ingin bersama untuk memajukan sebuah partai Perindo, ya bismillah, silakan kita sama-sama. Maka dalam hal ini saya tidak artinya bersepakat dengan ketua untuk tidak memakai. Tapi kan ini berbicara kekuatan, power nih, Bang Asrul ya. Artinya siapa yang berkuasa hari ini? Notabene lebih kemana nih Bang Asrul? Apakah ke ketua yang baru atau sebelumnya? Kalau pengurusnya udah saya bilang 1-2 masih ada Pak Ham, yang pernah dengan Pak Ham, 1-2 juga pernah dengan Pak Muhar. Tapi selama Pak Muhar itu belum keluar SK satupun. SK DPP. Karena DPD itu dikeluarkan SK oleh DPP. Kalau untuk kecamatan, kami yang mengeluarkan DPW. Mengeluarkan SK kepengurusannya. Jadi satupun belum ada SK, hanya ditunjuk dulu sama Pak Muhar, persiapan untuk ketua DPD. Saya rasa yang orang Pak Muhar juga yang kita masih mau bergabung ini, ya bismillah kita sama-sama untuk menjalankan roda aturan yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Perindo ini. Artinya masih pembentukan ya, belum pelantikan nih sama sekali belum ya? Belum ya? Artinya SK juga belum SK turun juga dari pusat, ya. Dan ini Anda sangat yakin ini Bang Asrul untuk pemilu 2024 mendatang? Insya Allah. Karena bukan pengalaman saya, dari penilaian saya selama ini, saya hampir 23 kabupaten saya turun, masyarakat kadang-kadang bertanya pada saya, Pak, sebenarnya partai apa sih yang baik dan bagus? Saya juga nggak bisa jawab. Saya bilang, kita juga hari ini, saya baru duduk 2,5 bulan, dulu juga saya pernah berpartai, nggak mungkin saya bilang partai ini lebih baik, partai itu lebih berbaik. Artinya hari ini, makanya saya ingin menunjukkan dulu ke pusat, saya dengan sisa waktu yang ditentukan oleh pusat untuk menyelesaikan 100% untuk kepengurusan sampai kecamatan. Begitu. Jadi Anda merasa ini tanggung jawab yang berat ini Pak? Berat sekali menurut saya. Karena waktu saya masuk kemari kan hanya baru 2,5 bulan. Oke. Nol, datanya nggak ada apa-apa. Oke, tapi ini dapat info nih ya dari telusuran Pehtem nih, Mas Asrul. Partai belum jalan, Anda sudah nggak cocok dengan ketua, benar atau tidak? Nggak biasa itu, karena dalam sebuah politik itu kadang-kadang isu di luar itu kan macam-macam. Kami alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan seperti yang kami komitmen dari awal untuk membangun Perindo di Aceh. Artinya itu hanya isu? Mungkin isu, karena satu sisi begini, mungkin kadang-kadang artinya saya udah lama kenal sama Pak Nopal. Beliau memang dari dulu, kami sama-sama sering kumpul, beliau bukan orang politik. Mungkin dalam pengalaman beliau berbicara mungkin hal tertentu, orang lain menganggap ada hal-hal yang tidak sinergis gitu. Tapi dalam artinya tanggung jawab sebuah partai ini ke dalam kan sektaris. Saya sebagai Sekwil, saya tanggung jawab. Mungkin orang menilai begitu. Artinya saya pun sudah berkomitmen, berjanji, karena saya punya pengalaman dalam hal ini. Dan saya juga amanah dari Sekjen Pusat, Ahmad Rafiq. Kalau saya panggil Mas Rafiq. Beliau menitik beratkan pada saya dalam hal untuk Partai Perindo Aceh ini sukses nggak sukses. Artinya dia meminta dan memohon kepada saya selaku sekretaris bisa bekerja sama dengan baik dengan ketua. Begitu. Sejauh ini sudah bekerja sama dengan baik atau malah terjadi
persoalan di tengah jalan nih, Mas. Insya Allah kalau kita lihat dengan waktu yang sangat muda, terlalu pagi kalau bahasa saya dalam sebuah partai politik, bagi saya untuk Partai Perindo, 2 bulan setengah apa yang bisa kita raih. Tapi Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, pertolongan teman-teman di daerah, hari ini mendekati 100%. Untuk terbentuknya Partai Perindo Aceh untuk lewat verifikasi, baik faktual maupun administrasi. Artinya ini rombak keseluruhan pengurus nih ya, Bang Asrul ya. Artinya begitu. Rombak ya. Ini karena menjelang pemilu 2024. Kalau Iya, nggak santai-santai aja, semua partai seperti itu. Saya lihat semua partai, kadang kebetulan partai lain kan sudah lewat PT mereka waktu pemilu tahun 2019. Jadi ada hal-hal mereka yang diberi kelonggaran. Kami kan nggak lewat PT pada tahun 2019. Artinya dengan kemampuan Pak Haritanu seorang pengusaha yang sukses, saya nilai beliau juga harus mampu untuk membawa politik ini yang sukses. Saya rasa beliau pengusaha sukses, bidang properti, pertambangan, juga media televisi. Saya rasa hanya tinggal pengurus-pengurus pusat dan daerah mau aktif, mau benar-benar untuk meyakinkan pada masyarakat, gini loh Perindo bekerja, gini loh Perindo cita-cita, gini loh Perindo punya anggaran dasar untuk plafonnya dan sebagainya. Cita-cita Perindo, hanya satu cita-cita Perindo, untuk membangun perekonomian rakyat miskin dan UMKM. Oke, tapi kan ini terkesan sangat lucu sekali nih, Pak Asrul, karena soal di Perindo ini kan soal pecat memecat. Iya, benar. Nah, Anda tidak takut ke depan dipecat kalau seandainya gagal? Saya rasa saya orang politik, masalah cerita takut, saya 2 kali udah calon DPR RI. Dan 2 kali gagal? Arti gagal saya anggap itu terbaik buat saya, karena kita hidup ini kan sudah diatur di atas. Saya bukan gagal, saya anggap itu sebuah kesuksesan buat saya dalam hidup. Karena hidup kita ini kan penuh perjuangan, karena cita-cita kita hidup ini kan menuju ridha Allah. Terlepas perjuangan dan cara kita bagaimana. Saya 98 dulu, pertama berpolitik pada 98 dulu, waktu pada konflik benar di Aceh. Itu berarti di PAN ya, Partai Di PAN. Lama Anda di PAN ya, Bang Asrul? Sampai 2004 saya menuju DPR Provinsi kemari, juga sukses saya. Sampai 2009. 2009 saya calon DPR RI saat itu, dari PAN. Jadi secara publik masyarakat menganggap Asrul nggak jadi. Saat itu memang tsunami politik. Demokrat wilayah saya dapil 4 itu, dapil 2 itu 4 kursi. Coba bayangkan DPR RI susah, untuk 2 aja susah, apalagi 4 kursi. Jangankan saya, yang ketua Nasdem sekarang, Taufikul Hadi ya, dia dulu sama saya nggak jadi. Beliau dulu calon dapil 2 dari P3. Sama saya, dan korban tsunami politik bahasa saya. Pada Demokrat, waktu SBY Presiden yang kedua, itu mendapat dapil 2, 4 kursi, dapil 1, Aceh 1, mereka 3 kursi, 7 kursi untuk menuju DPR RI. Coba bayangkan, hari ini satu dapil itu, 1 kursi aja berat, apalagi 4 kursi. Artinya hidup kita, maka saya ulang lagi, hidup kita ini sudah diatur di atas. Maka saya tenang aja, santai aja. Tenang aja, tapi Anda di PAN tidak dipecat nih Bang Asrul? Saya nggak dipecat. Mengundurkan diri ya? Mengundurkan diri. Dan di PAN juga sahabat saya, sekretaris PAN juga sahabat saya, ketua PAN juga sahabat. Saya pikir ini kan sebuah cita-cita kita ingin membangun bersama Aceh ini, bagaimana cuma cara dan berbeda gitu. Perlu kenyamanan masing-masing gitu. Oke, tapi Anda kan sudah lama di PAN. Benar. Dan masyarakat sudah mengenal Anda. Iya, betul. Apakah tidak ada berpengaruh nih terhadap suara Anda ke depan? Saya rasa Dan kalau Anda baru 2 bulan nih di Perindo. Seberapa yakin sih sebenarnya? Apakah karena memang di Perindo ini banyak pengusahanya? Kebetulan alhamdulillah saya sejak DPR, saya nggak tahu dulu saya DPR, waktu saya DPR. Karena sahabat saya juga sahabat, teman juga teman. Dan secara nasional juga pencetus, pencipta dan melahirkan PAN juga Pak Amin Rais nggak ada lagi. Saya kan dari gerbong Pak Amin, sejak pertama saya sudah di PAN. Sejak Pak Amin Rais 98, saya sudah ke PAN. Jadi sekarang Pak Amin juga dan gerbong lainnya juga nggak ada buat Partai Umat dan ada partai lain. Termasuk seperjuangan dengan saya Pak Muslim Ayub. Dan sekarang beliau kan sekretaris Nasdem.
Jadi intinya pemilih kita ini kalau kita bersahabat, berteman, orang Aceh itu biasanya kalau saya nilai pertemanan itu nggak akan hilang kalau terus teman tetap teman. Yang penting kita jangan mengkhianati teman. Walaupun beda partai. Beda partai. Saya semua partai ini sahabat saya. Saya pikir mereka semua baik. Buat saya, orang PAN juga baik, Gerindra juga baik, Demokrat juga baik sama saya. Penting cita-cita kita harus samalah kan, isi untuk membangun. Oke, menarik sekali Bang Asrul. Tapi kembali lagi ke tema kita tentang Haritano pecat Tengku Muharudin, mampukah Nova bertahan bersama Perindo? Kita lihat juga pemirsa PHTM ya yang di rumah, ada beberapa informasi yang ditelusuri oleh PHTM sendiri. Ada dua alasan yang memang sangat akurat di sini di beberapa media nih Bang Asrul kita dapatkan, yaitu alasan dipecat pertama karena beliau tidak ikut rapat nasional ya, kerja nasional di Bogor itu tanggal 22 Januari 2022. Kemudian alasan kedua, tata kelola keuangan yang tidak jelas dan tidak selaras dengan DPP pusat. Apa benar ini Bang Asrul? Saya rasa seorang Pak Muharudin, mantan ketua DPR Aceh, sangat naif kalau beliau memang tidak mampu. Saya rasa kalau saya dengar nggak ikut Rakernas benar. Seperti saya ulang yang pertama tadi, mungkin beliau ada hal-hal yang tidak menarik lagi, mungkin beliau tidak mempersiapkan lagi bahan. Ngapain Siapa berangkat? yang tidak membuat menarik, Pak Haritanonya atau memang Mungkin Pak Muharudin. Muharudin? Bisa jadi Pak Muharudin tidak menarik lagi pada sisi tidak penilaian menarik beliau. lagi di mata Pak Haritano maksud Anda? Enggak, di mata Pak Muhar sendiri mungkin. Mungkin ada hal-hal mungkin dengan mungkin perjanjian beliau bukan dengan Haritanonya, dengan orang lain mungkin. Ada hal yang mereka udah kurang nyaman mungkin. Dan nggak disiapi bahan, kenapa harus ke Rakernas? Saya pikir gitu juga, saya dengar gitu udah nggak kunjungi Rakernas. Tapi saya sejauh itu nggak tahu sebenarnya, dan nggak pernah menelusuri. Tapi kalau dibilang hebat, nggak hebatnya, saya rasa pernah menduduki ketua DPRA, saya rasa... Tapi kan latar belakang beliau ini dari Partai Aceh, dan track record beliau dari Partai Aceh juga sangat besar ini Bang Asrul. Dan juga dengar-dengar dari Partai Aceh juga dipecat ketika dia pindah ke Perindo. Mungkin itu hal pribadi, saya rasa kalau masuk dalam hal itu hal pribadi. Kalau beliau kan artinya seorang imam yang bagus, saya lihat, ya kan. Dasar belakangnya juga dari pesantren pernah saya dengar ya, dan saya telusuri. Saya rasa itu hal yang lumrah lah yang dia lakukan. Mereka begitu tidak nyaman, ya artinya ikhlas mungkin beliau. Itu menurut hemat pendapat saya gitu. Oke, dan juga ada sikap politik Pak Muharudin tidak setara dengan DPP. Apa maksudnya Bang Asrul? Begini, mungkin kan DPP karena Perindo pada tahun 2019 lalu kan belum mampu menembus Senayan karena terbatasnya PT Parliamentary Short. Sehingga kan harus mengikuti verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi. Mungkin beliau tidak menyiapkan bahan-bahan itu. Artinya ada miss dengan pusat ya begitu saya rasa. Artinya hari ini kan saya begitu. 2,5 bulan yang harus saya buru siang malam saya bekerja. Siang malam untuk menembus bagaimana menyelesaikan kepengurusan sampai kecamatan. 23 kabupaten kota. Dan itu juga dengar-dengar retak. Kisruh nih. Enggak. Tidak. Mungkin artinya gini, saya langkah ini kan ada orang Pak Muhar di daerah, orang Pak Ham. Kan biasa politik itu. Cuma saya jalan biasa aja saya. Nggak ada yang saya jalan ke daerah kadang-kadang yang nunggu saya orang PAN lama, orang partai lain nunggu duduk kopi kami di kabupaten lain. Artinya membangun silaturahmi, membicarakan hal-hal lain untuk Aceh gitu. Apakah Perindo di Aceh sudah cukup dikenal nih Bang Asrul jika Anda melihat dari pemilu-pemilu sebelumnya? Iya benar, itu satu sisi saya jujur aja belum begitu dikenal masyarakat luas. Tapi saya lihat anak-anak dengan lagu-lagu Perindo di televisi tidak tahu siapa ketua Perindo. Artinya dua sisi ini seperti mata uang ya. Satu sisi memang susah kadang-kadang, tapi satu sisi memang dikenal. Mungkin apakah pengaruh daripada ketua ya, nggak salah saya ketua karena Aceh ini kan agak spesifik kadang-kadang. Tapi saya menjelaskan pada masyarakat
Saya hari ini umur sudah 52 berjalan, saya bilang. Sekjen juga saya kenal cukup lama. Sampai hari ini Sekjen tidak ada masalah, Sekjen. Dalam segi di luar kepercayaan beliau karena ketua, 90% lebih pengurus DPP, 90% lebih orang Islam. Jangankan di DPP, usaha yang di bawah Haritanu itu hampir 90% juga orang Islam semua saya lihat. Nah, apakah tidak ada sentimen ini soal identitas Pak Haritanu? Kalau misalnya untuk masyarakat Aceh sendiri, Bang Asrul, Saya kan lihat kearifan lokal kita nih. Ini sebenarnya berkaitan tentang apakah ini betul-betul partai yang tepat untuk Anda di 2024 mendatang nih Pak? Atau Anda masih ragu nih mencoba untuk di Perindo ini? setiap saya langkah, biasa artinya saya sudah istikharah sebelum saya jawab ke Pak Sekjen, dan Sekjen melaporkan kepada Pak Haritanu. Sehingga besoknya saya Zoom dengan Ketua Umum Pak Haritanu, dengan Pak Nopal. Artinya setiap melangkah saya sudah istikharah, bismillah, dan mengharap pertolongan Allah. Dan cita-cita saya bukan untuk dalam ketauhidan, dalam agama. Artinya saya ingin memperjuangkan program-program yang di Perindo itu, program-program ekonomi kerakyatan, UMKM. Sebisa mungkin saya bisa membantu untuk rakyat yang di Aceh, yang di bawah bendera Perindo. Sesuai pengalaman, apakah sudah terrealisasi sebelumnya, yang dari sebelumnya pengurus? Saya dengan Pak Hamdani juga sahabat. Saya selama ini bercerita dengan Pak Ham yang lalu waktu beliau ketua. Oke, Anda lebih dekat dengan Pak Hamdani? Dekat saya, karena saya kebetulan dengan Pak Ham itu sama DPR kami tahun 2004-2009, sama komisi lagi, kami sama pimpinan komisi. Artinya saya sudah kenal mana beliau kenal saya. Artinya waktu saya lihat bantuan maupun bantuan dari Perindo Pusat saat Pak Hamdani pimpinan, saya lihat dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin orang-orang Pak Hamdani yang di sini yang dipercaya sama Pak Hamdani kurang memberi informasi yang benar bagaimana ke depan. Mungkin itu aja. Mungkin kita usahakan pada kepimpinan kami saat ini, ya itu bagaimana kekurangan-kekurangan itu kami tempel lah bagaimana. Kan sebelumnya kan sudah, kami orang yang ketiga lah pimpinan kami. Saya sebagai Sekwil, Pak Muhammad Nopal sebagai ketua. Oke, yang kita mau kunci nih Bang Asrul, ini Anda benar-benar ikhlas nih ya di bawah pimpinan Pak Nopal dan tidak ada keraguan sedikit pun karena beliau latar belakangnya bukan orang politik tetapi pengusaha. Bicara ikhlas tidak ikhlas itu kan artinya bukan jawaban itu saya. Artinya hari ini saya duduk di sini bukan Pak Nopal tentukan saya. Saya duduk di sini, orang DPP datang kemari ke Banda Aceh, saya jumpa di Helmes dengan Pak Nopal juga hampir 3 jam lebih kami malam. Juga saya tidak menjawab, di situ ada Pak Yusuf, salah satu ketua pusat, juga ada Pak Sofian. Setelah saya berdialog, berdiskusi 3 jam lebih, baru besoknya saya dapat telepon dengan komunikasi dengan Sekjen. Begitu komunikasi dengan Sekjen, menjelang siangnya saya menjawab keputusan saya terima. Baru kami artinya mendapat bukan syukuran, dan pertemuan selanjutnya dalam hal mau pulang Pak Sofian dengan Pak Yusuf, ya artinya kami sudah bersaudara lah, satu partai. Maka sampai hari ini saya terus berkomunikasi Pak Yusuf, Pak Sofian, karena beliau diutus Mapusat kemari. Maka saya bilang tadi, saya Pak Mohar nggak tahu sedikit pun masalah Pak Mohar. 0% dalam administrasi data yang kami terima. Nggak ada data sama sekali. Maka dengan pertolongan Allah, kerjasama yang baik, teamwork yang saya ciptakan yang baik sebagai Sekwil, alhamdulillah berjalan. Berjalan ya, walau satu jalan lah sama Pak Ketua Pak Noval ya. Artinya berjalan dengan aturan yang telah ditentukan SOP. Kita kan punya SOP standar operasional perusahaan. Kalau perusahaan ini kan punya aturan partai, ADRT dan aturan partai, petunjuk organisasi kalau dalam partai PO. Jadi kita jalani sesuai itu. Oke, yang kedua nih Bang Asrul. Iya. Anda yakin bertahan di Partai Perindo sampai kapan? Tidak akan berpindah-pindah politik lagi, partai lagi? Keyakinan saya kalau jawaban pertanyaan kayak itu, jawaban saya di mana kita tidak nyaman lagi nanti, ada hal tertentu, kita sudah jumpa dengan Pak Haritanu, dengan petinggi-petinggi partai di Jakarta, apa yang diutarakan sesuai dengan janji-janji beliau untuk Aceh, saya bismillah aja.
Meskipun nanti kedepannya akan ada tantangan-tantangan yang lebih besar, Anda tetap hadapi. Meskipun nanti ada penyelewengan-penyelewengan, mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka nih, Bang Asrul, kan banyak nih terjadi di parpol, sehingga ada pergeseran nanti. Contohnya mungkin kayak seperti Pak Maharudin, Anda tidak takut dipecat? Itulah sistem saya dalam sebuah partai, saya tidak takut dipecat. Dan saya siap. Meskipun Anda tidak berbuat salah, Anda merasa sudah berbuat. Makanya saya selaku melangkah ini saya enjoy aja. Saya mengharap sana di atas. Kita ada yang hidup kita, kadang-kadang gini, ada dua sisi. Beriman dan bertakwa. Kita beriman tapi nggak takwa. Dalam hidup juga kita gitu. Kita hidup ini sebenarnya sih sekenir Allah kita jalankan ini. Cuma dari kita aja, yang kita jalankan ini jangan jalur-jalur agama kita yang benar. Bukan pemimpin yang di sana. Tapi artinya Anda juga punya potensi untuk pindah partai lagi nanti kalau ke depan. Kalau kita tidak nyaman lagi. Tidak nyaman ini arti kata peduli nggak untuk Aceh? Saya janji itu untuk Pak Haritanu. Pak Haritanu peduli ya untuk Aceh, bukan untuk saya pribadi pertama. Intinya untuk masyarakat Aceh ya, peduli ya enggak. Sampai-sampai anaknya yang wakil menteri juga pernah telepon sama saya berdialog tentang bagaimana membangun budaya pariwisata untuk Aceh. Saya bangga kecerdasan beliau. Nanti makanya saya kenyamanan saya peduli nggak dia untuk Aceh. Nah, itu kuncinya. Oke, baik, untuk closing statement nih Bang Asrul, silakan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah mungkin terkait tentang Tengku Maharudin, mungkin bagaimana Partai Perindo kepada masyarakat. Silakan Bang Asrul. Pada pemirsa kita bilang. Ya, pemirsa PTM. Pemirsa PTM yang ada semuanya di Aceh, saya berharap apa yang isu selama ini Tengku Maharudin yang notabene pernah menjabat ketua Perindo Aceh sejak 8 bulan. Saya dalam hal ini nggak melihat beliau tidak mampu. Malah satu sisi beliau mampu, saya nggak pernah duduk ketua DPR. Dan cerdas beliau. Dan beliau juga orang yang bertakwa, saya lihat, beriman bertakwa. Udah sebagai imam saya lihat. Suaranya juga merdu dan bagus. Artinya mereka nggak lagi di sini dicopot bahasa. Mungkin ada hal-hal dua sisi, tidak mempersiapkan bahan-bahan yang dijanjikan atau sebaliknya yang diminta oleh pusat Perindo. Itu aja. Administrasinya lah. Iya, itu aja yang ingin saya sampaikan pada pemirsa PTM. Baik, terima kasih Bang Asrul atas waktunya. Semoga lain kali kita masih bisa berdiskusi. Baik pemirsa PTM, tonton terus ya podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 2 siang. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dan kita akan menyajikan informasi-informasi terbaru khususnya untuk masyarakat Aceh. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.